Kecurigaan jaksa terbukti. Susi ART Putri pakai handsfree, sehari-hari memang tak pakai hijab. Ketika pertanyaan simpel, dia jawabnya lama. Ketika ditanyakan peristiwanya seperti apa, dia ceritain secara utuh. Padahal belum nyampe pertanyaan berikut sudah disampaikan sama saksi Susi ini ya. Jadi itu membuat majelis hakim itu curiga. Saudara saksi ini dari tadi ketika ditanya majelis dan sebagainya seperti terdiam dan kemudian ada jeda. Ini saudara jujur saya jawab. Saudara saksi di dalam jilbab, mohon izin ini, apakah saudara saksi ada menggunakan handsfree tidak? Ini saya perlu perjelas dulu. Siap. Saudara ada menggunakan handsfree tidak ini? Ada yang mengajari saudara sekarang? Tidak ada. Tidak ada? Tidak. Dipastikan itu tidak ada? Tidak ada. Tidak ada ya? Nah, pertanyaannya adalah kalau kita bicara tentang ilmu tentang kebohongan, ada pola yang berbeda. Jadi ketika bagian situ dia cukup pede dan wajahnya kelihatan cukup pede, dia jawabnya lugas dengan cepat. Sementara yang lainnya dia diam. Dan artinya apa? Kenapa? Kalau kita lihat di sini, kenapa dia tidak menjawab? Sebetulnya cuma kemungkinan yang paling besar probabilitasnya satu. Dia punya kekhawatiran kalau dia jawab, maka dia harus menutupi jawaban tersebut dengan kebohongan-kebohongan lain yang belum dia siapkan. Kalau bisa dibuktikan itu merugikan terdakwa, umpamanya kebohongannya atau kepalsuan keterangannya itu merugikan terdakwa, itu bisa lebih tinggi, 12 tahun malah ancaman hukumannya. Nah itu yang, dan itu biasanya dikemukakan oleh hakim di awal persidangan sebelum memeriksa saksi. Itu untuk menjaga, untuk mengkoridori supaya saksi itu tidak bohong gitu. Ya, supaya istilahnya nakut-nakutin lah kalau bahasa sederhananya. Karena gitu. ada ancaman itu tadi ya. Memperingati dulu gitu, memperingatkan dulu, kamu jangan bohong ya. Nah kira-kira seperti itu. Dan karena ada ketentuannya nih, gitu, nggak main-main. Gitu. 7 tahun ya. Gelagat aneh Susi ART Verdi Sambo saat persidangan jadi sorotan. Selain berbelit-belit, Susi juga sering terdiam sebelum menjawab pertanyaan dari hakim. Susi pun dituding memakai handsfree saat menjadi saksi di persidangan kasus kematian Brigadir J tersebut. Rupanya tak hanya jaksa, penuntut umum, pengacara keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak juga mencurigai hal itu. Pasalnya, Kamarudin Simanjuntak mengaku mendapat informasi soal keseharian Susi saat bekerja sebagai ART Verdi Sambo. Kamarudin mengungkapkan informasi mengenai keseharian ART Verdi Sambo yang tak mengenakan hijab dalam kesehariannya itu diperoleh dari intelijen. Namun, Kamarudin menegaskan informasi dari intelijen yang ia dapat tersebut bukanlah secara kelembagaan melainkan dari pribadi atau individu. Ada intel dari tentara, polisi, jaksa, dan anggota BIN dan lain-lain, akan tetapi secara pribadi bukan secara kelembagaan, kata Kamarudin. Lebih lanjut, Kamarudin mengatakan demikian sekaligus membantah pernyataan juru bicara Badan Intelijen Negara atau BIN. Jubir BIN sebelumnya menyatakan pihaknya tidak pernah memberikan informasi rahasia kepada para pihak yang terlibat dalam kasus Verdi Sambo termasuk Kamarudin. Adapun kecurigaan Susi menggunakan handsfree sebelumnya lebih dulu disampaikan Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Jaksa menyampaikan hal itu dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J dengan terdakwa Barada Richard Eliezer Pudiang Lumiu atau Baradae pada Senin 31 Oktober. Jaksa curiga bahwa Susi ART Verdi Sambo menjawab pertanyaan dalam persidangan berdasarkan arahan pihak tertentu melalui handsfree. Saksinya seperti terdiam ada jejak. Saudara jujur saja, jawab saudara saksi di dalam jilbab. Ada menggunakan handsfree tidak? Ada yang mengajari saudara sekarang? Tanya jaksa. Namun Susi membantah tudingan jaksa tersebut soal penggunaan handsfree di telinganya untuk mendapat arahan saat bersaksi. Pakar hukum ungkap cara agar Susi dan Kodir ART Sambo jujur saat sidang, biar gak bisa lagi dipengaruhi. Sementara itu pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan atau UPH Jamin Ginting pun mengungkap bahwa ada sebuah cara yang bisa dilakukan untuk membuat Susi dan Kodir bersaksi jujur. Jamin Ginting menilai hakim sudah terbiasa menghadapi saksi yang berbohong, sehingga keterangan para saksi tidak akan langsung dipercayai begitu saja. Menurut dia, terkait dugaan Susi dan Dirianto alias Kodir berbohong tak terlepas dari kondisi keduanya yang rentan. Kedua ART itu hingga kini diduga masih bekerja untuk Verdi Sambo dan Putri Chandrawati dan mendapat upah atas pekerjaan sebagai asisten rumah tangga itu.
Dua saksi ini dia sebut dilihat dari latar belakang pendidikan sangat mungkin tidak memahami konsekuensi bila menyampaikan kesaksian palsu di persidangan. Menjadikan tersangka pada dua orang itu bisa saja dilakukan, namun menurutnya yang paling prinsip saat ini untuk menggali keterangan keduanya bukan dengan menjadikannya tersangka. Banyak cara sebenarnya, paling prinsip kan saksi ini penting. Apalagi Susi, kejadian mulai dari Magelang hingga Saguling dan Duren 3 dia tahu. Demikian ucapnya. Kesaksian yang terkesan berbelit-belit pada sidang kemarin menurutnya tidak terlepas dari status dua orang itu yang masih berada di lingkungan terdakwa sehingga bisa mudah dipengaruhi. Jadi saya kira harus ditempatkan mereka dalam tempat khusus, dengan begitu dia tidak bisa lagi dipengaruhi oleh siapapun. Demikian ungkapnya. Bila sudah dipisahkan dengan lingkungan terdakwa, maka saksi akan bisa dengan leluasa memberikan keterangan. Dia menyarankan saksi ini di bawah perlindungan LPSK. Ia mengatakan meskipun saat ini Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati sudah berada di sel tahanan, pengaruh pada Susi dan Kodir bisa datang dari siapa saja. Dia mencontohkan pengaruh pada saksi bisa saja dari kuasa hukum atau pihak yang sangat berkepentingan pada perkara ini. Jamin Ginting pun mengingatkan agar jangan sampai ada pengacara yang justru mengerahkan saksi untuk memberi keterangan bohong.